pas lagi perang kok perginya ke itu kan, ke Masjidil Aqsa, ini luar biasa. Iya betul. Ada caranya, Ada paling nggak caranya namanya juga? namanya Ada caranya? biasanya masalah itu membuat kita berpikir. Coba Mhm, kalau kita ya, mungkin teman-teman nggak pernah punya masalah ya, iya, ya kita nggak berkembang. betul. Ternyata di Palestina itu negara yang paling subur. Kurma terbaik Iya, itu tumbuh di tanah Palestina. iya. Tetapi yang ngelola orang Israel. Kita bayangkan di sebuah imigrasi, saya di situ dianggurin ya, itu namanya Berapa lama itu di situ? hampir 7 sampai 8 jam. Oh, dan dibiarin aja gitu ya? Nggak Ya, ditanya nggak apa gitu? nggak dikasih makan, Nggak dikasih makan juga? nggak dikasih minum. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudaraku wabarakatuh. semuanya, saudara seiman, pada hari ini kita jumpa lagi dengan Masjid Beyond dari Masjid Ar-Rahmah, Cengkareng Timur. Luar biasa sekali, pada malam hari ini kita akan mengobrol bersama orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Anjir. beliau sudah berkeliling dunia, Masya Allah. Mungkin kalau dihitung itu sudah sholat di ribuan masjid di dunia ini. Amin. Kita coba sapa Mas Tri. Mas Tri ya, Iya. Mas Tri. Oke, Assalamualaikum, Tat. waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar Alhamdulillah, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Mas Akhirnya Tri. bisa ketemu ya? Alhamdulillah. Ini saya kemarin sempat khawatir kenapa beliau ini pas lagi perang kok perginya ke Israel gitu kan, ke Masjidil Aqsa, ini luar biasa. Iya, betul betul. Pokoknya kita coba menggali lagi lebih dalam perjalanan beliau ya, bagaimana beliau pergi ke negara-negara lain dan yang luar biasa adalah ketika terjadi peperangan di, Israel dan Palestina dan beliau ke sana. Oke, karena ini adalah kita basic-nya masjid, kita coba. Karena Rasulullah bersabda Belajar. nih, "Janganlah kau bepergian sebelum kamu sampai ke 3 Masjid. tempat yang istimewa, yaitu adalah Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, Betul oke Mas betul. Tri, Oke. ini saya kepengen tahu nih. Ya, apa nih? Mau Iya, tanya apa nih? iya. Ini Mas Tri ini ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ini tujuannya apa ini? Ke sana lagi perang nih? Oh gitu ya, khusus untuk Palestina Ke ya? Palestina dulu nih? Sebelumnya kita kenalan dulu ya, Ya. nama saya Tri, saya tinggal di Cengkareng Timur di Jakarta Barat. Kebetulan saya punya salah satu hobi, yang hobi itu tumbuh karena keadaan kadang-kadang. Saya kebetulan suka traveling. Dulu berpikir kalau ke luar negeri itu pasti mahal, pasti prestis, harus Tentunya segala tuh. macam, harus pintar bahasa Inggris. Wah, betul Betul sekali. ya? Iya, betul. Betul Heeh, ya, harus punya betul. banyak uang ya, Iya, apalagi ke Eropa segala bayangan kita kan iya. tentang uang segala macam. Lah, karena sesuatu hal saya menantang diri saya yang tidak bisa bahasa Inggris, dalam arti aktif ya, Iya, kalau pasif yes no itu ngerti. iya. Betul ya? Betul, Tapi betul. terus nggak punya pengetahuan sama sekali pergi ke luar negeri. Kemudian juga uangnya pun juga terbatas. Saya Iya. berangkat dari seorang karyawan pabrik roti di Jakarta Barat juga. Jadi saya seperti karyawan biasa. Kalau ada waktu luang itu biasanya saya pakai ketika hari Sabtu. Saya kan kerja sampai hari Jumat. Iya. Begitu Jumat, cari penerbangan paling murah dari Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur. Oh, jadi transit dulu ya? Awal-awal nih, kan Awal-awalnya? menantang diri. Iya, iya, Kenapa iya. Kuala Lumpur? Pertama Mhm, Melayu, bahasa segala kan. Lah, masa mhm. masa ngerti lah Ngerti. paling enggak, belum Nggak beda jauh logat beda ya? segala macam. Dari Mhm. situ ketika Kuala Lumpur, Malaysia tercapai, biasanya orang itu kalau impiannya atau tujuannya tercapai itu Iya, biasanya tertantang untuk berikutnya, betul, level betul. berikutnya tuh. Dari situlah kebiasaan akhirnya dari Kuala Lumpur lah akhirnya ke beberapa negara. ASEAN ASEAN dulu tuh. Iya. Mulai Filipina, ya. Filipina backgroundnya Portugis, bahasa-bahasa Inggris itu. Ternyata saya berhasil juga nyampe Jakarta balik. Masya Allah. Akhirnya ke negara-negara yang mulai ke Laos, Vietnam ya. Mulai agak jauhan dikit ke mana? Ke Korea Mhm. Selatan, ke Jepang, ke Taiwan, segala macam tuh. Termasuk ini Asia dulu. ASEAN Dari ya? situ akhirnya kan belajar sesuatu nih.
oh ternyata dunia itu nggak sesempit apa yang kita bayangkan. Masya Allah. Selama ini kan kita kerja, dari rumah, kerja, Pulang pulang ya, gitu. Paling kalau kantor liburan ya pulang. udah mancing atau Iya, ke mall atau apa kan. Ternyata ada dunia lain yang mhm. kita belum tahu. Semakin Mmm, itu jadi kayak kehaus gitu loh. betul, Akan sesuatu yang baru. yang baru ya, Oh ternyata di Laos itu kehidupannya kayak gini. Nggak seperti bayangan kalau luar negeri harus mewah juga. Ternyata di Laos itu juga negara-negara miskin. miskin, Saya iya. sampai ke perkampungan Rohingya yang Masya dalam-dalam. Allah, Jadi yang kalau mungkin orang traveling tahunya yang ke kota-kota besar ya, kalau ke iya, Jakarta ke Monas apalah. Saya tertantang nih, saya pengen tahu nih dalemannya justru ke nih. pelosok-pelosoknya ya? Ya, Mmm. pelosok-pelosoknya nih, pengen tahu kehidupannya. Ternyata sama di Vietnam itu di pedalaman-pedalaman juga sama. Nah, bagaimana dengan Museum-museum di pedalaman gimana? di pedalaman itu muslimnya gimana nih? Nah, kita belajar nih dari Mhm, Asia Tenggara saja, kita tahu nih dari mhm, kehidupan itu kan ternyata orang-orang misalnya Thailand, itu kan, muslimnya minim ya. mhm, Ya minoritas ada lah ya, keterbatasan. terbatas, ya, Apalagi kalau di Jepang segala macam itu terbatas. mhm, Pertama kendala satu tentang makanan. mmm, Oh ya, kita iya kan mesti nyari tentunya di nih. sana itu Ya mungkin ya karena ketidaktahuan namanya apalagi kayak misalkan di Thailand itu iya iya, makanan itu nggak tahu ini ya haram antara halal halalnya nggak halal. jelas ya, Saya pernah di suatu rumah makan di situ tulisannya halal, betul ya. ya, Tapi ternyata di rumah makan itu juga menyediakan yang non halal. heeh, Saya berpikir gimana cara dicampur ya masaknya. misalnya ya, misalnya gimana ya? Ya, mungkin makanannya enak ya, tapi Mhm, apakah itu kandungannya apa? Ya udah bismillah aja ya itu ya. mhm. Tapi ini kita paling tidak punya ikhtiar untuk masalah Masalah makan. jadi menjaga supaya kita tidak makan yang Betul, haram itu gimana ya, betul. walaupun itu di negara-negara yang Yang notabene non muslim, non-muslim gitu ya. ya, Itu masya biasanya Allah, kalau minoritas itu kendalanya kalau misalnya Jumatan nyari iya. masjidnya. Nah itu gimana Betul nih ya. Jumatan? Untungnya sekarang kan teknologi canggih. Iya, Jadi kalau mau nyari masjid kan tinggal googling aja masjid. oh iya Ya. iya iya, Walaupun di luar negeri atau di negara-negara minoritas Islam, itu masjidnya bukan masjid yang gede ya. Jadi kadang-kadang satu ruangan buat Jumatan, itu ada kayak secara aula kecil. Nah, di mhm, Australia juga gitu biasanya saya nemuin masjid itu ternyata di atasnya toko. mmm, Ngerti ya, di atasnya toko iya cuman iya kayak iya, mungkin kalau di sini ya tempat-tempat minoritas kecil, ruko atau apa gitu iya ya. iya, Jadi tapi mereka memang masjid. berarti kayak kita kalau ke mall-mall juga ya? Iya, namanya Kalau ke mall minoritas ya. minoritas Jadi ya? makannya harus nyari bener-bener Iya ya. iya iya, Kan enggak saya pernah di Jepang itu sama keluarga kebetulan waktu itu makan enak. Ngerti ya? iya Itu iya, ada makanan, nasi atau roti waktu itu ya. iya iya, Saya berumur enak. Dan saya tiap hari makan tuh. Karena enak, mhm, ngerti ya? mhm, Suatu saat saya sama istri saya beli sama. mhm. Karena istri saya kerudung ke kasir kan. Ternyata di kasir ditegur bahwa itu non halal. Berarti selama ini saya makan. Jadi Artinya iya artinya iya ya, iya, wah harus hati-hati bener ya. karena istri saya kan Heeh, hijab, iya, kelihatan kan. Jadi kasirnya, oh, oh jadi no 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 ini heeh. bukan untuk non Tapi untuk bagusnya mereka muslim. ngasih tahu ya, bahwa ini Dikasih haram tahu, tapi karena saya sebelumnya nggak tahu saya kan nggak kelihatan mhm, agamanya oh kan. iya Saya iya, nggak pakai peci atau peci. nggak pakai iya kan. Jadi mungkin ya Iya itu iya kita iya, pembelajaran. Dari situ tahu nih, oh bahwa ini mhm. enggak. Berarti identitas tuh penting ya. Betul. Di sana pun Kan apalagi negara minoritas untuk makanan halal itu kan kadang-kadang agak susah kan labelnya ada apa enggak, iya iya segala iya, macam. mungkin Yang terdekat aja lah di di Singapura Singapura atau juga apanya. sama ya, mungkin Dari situ MUI-nya belum ada di sana ya. betul. Dari situ sebenarnya kita belajar nih, muslim-muslim di minoritas itu sebenarnya persatuannya jauh lebih kuat Mmm, ya. iya. Kita itu kayak tamu yang diistimewakan. Oh gitu. Ya, saya pernah suatu ke negara itu waktu itu ke Australia ya, waktu pas puasa. Iya iya iya. Ya, di Pas sana nyari Ramadan di masjid sana ya? kan, Pas ternyata Ramadan ya? mereka welcome banget, Mhm dikasih mhm. makan, dikasih itu Masya ya, Allah. itu membantu banget sih. Jadi orang, "Oh, iya iya iya," gitu. Jadi orang Pakistan, rata-rata kan kayak gitu, orang-orang perantau juga tuh. Perantauan ya. Pekerja-pekerja kasar itu Mhm. biasanya mereka juga ada komunitas itu jauh lebih kuat daripada ke negara-negara yang benar full muslim. Mmm, Jadi kayak lebih karena itu ya, namanya terbatas ya. lebih oke, jadi kalau kita ke luar negeri pun kalau kita larinya mencarinya ke masjid, itu nggak bakal kelaparan juga ya, kayak gitu ya? Betul. Itu di persaudaraan lebih Persaudaraan lebih kuat. kuat ya? Ya, Masya persaudaraan Allah. kuat. Cuman ya tadi kita kan akhirnya karena, masalah atau tantangan kan kadang-kadang kita belajar sesuatu, Iya termasuk travelling. Travelling itu akhirnya membuka saya untuk belajar nih, gimana ngelola uang, iya. gimana ngelola waktu, gimana ngelola, manajemen perjalanan. Saya akhirnya ketemu di situ tiket-tiket murah, Mmm, gimana nyari tiket-tiket promo. ada komunitasnya mungkin ya? Nah, Heeh. betul. Ada caranya, Ada paling nggak caranya namanya juga? namanya Ada caranya? biasanya masalah itu membuat kita berpikir.
Coba Mhm. kalau kita ya, mungkin teman-teman nggak pernah punya masalah ya, Iya, ya kita nggak berkembang. betul betul. Sama kalau kita nggak sekolah atau apa kan nggak ada namanya ujian segala macam kan. Iya iya. Masalah itu yang membuat kita berpikir nih, kayak tadi kita nyari masjid ya, kayak nyari nggak perjuangannya. Kalau ke Jepang nyari jumatan juga kan nggak semua masjid ngadain kan. Iya iya iya. Akhirnya naik kereta jauh harus ketemu baru masjid yang Oh, jadi ngadain waktu pun harus jumatan. diperhitungkan ya, Nah di situ, berapa jam nah perjalanan dan betul, sebagainya. ya. Nah, ini saya akan lebih mungkin sekarang akan tanya nih, Boleh. ini ketika ke Palestina ini, ke Masjid Nah, Aqsa, nah. dengan kondisi perang tadi, ini gimana Nah, ceritanya bisa sampai sama sana? tadi, perjalanan itu membuat saya kan mentalnya tumbuh, Mhm. ya termasuk promo. Saya itu salah satu orang yang traveling, nggak pernah punya planning. Mmm. Karena tadi saya dari keluar kerja, punya banyak waktu, jadi begitu ada tiket murah, baru saya ambil. Oh, karena kebebasan waktu tadi Jadi ya? saya Oke. nggak punya planning tahun ini Heeh. mau kemana, Oh enggak ya? nggak Enggak pernah punya. dipakai? Jadi alhamdulillah hari ini saya mulai traveling itu ketika tahun 2015. Saya sambil kerja Mmm. tadi ya, Iya iya, sambil kerja 2015. Saya punya target 2020, itu 5 tahun, 5 itu tahun. minimal itu bisa 50 negara. Dalam Sambil jangka waktu kerja 5 ya, tahun ya. sambil Jadi kerja? orang itu kan punya target ya. Iya iya. Setiap orang itu kalau mau maju harus punya namanya target. Iya. Target itu dikejar. Target itu yang nggak mungkin dulu. Mmm. Artinya batasan kita kalau misalnya kita bisa mencapai 5 ya targetnya jangan 5. Mmm. Ngerti ya? Harus di Harus atasnya. di atasnya. 50 itu kalau hitung-hitungan kasar ya nggak membuat kita nggak berat, ngerti nggak? Mhm. Berat itulah yang jadi Jadi tantangan. tantang 2005 awal tadi kan, tiap pulang kerja saya pergi tuh. Kan namanya mhm kerja mhm. itu kan tekanan, stres belum keluarga. Kebetulan saya lagi ngiritis usaha kan. Itu tekanannya luar biasa. Iya iya. Usaha kan nggak langsung jadi kan. Iya iya, Ada namanya pasti. perlu, wah kok malah Ada nggak ruginya untung, juga ya? itu yang membuat saya stres gitu ya. Mhm. Nah, ada satu namanya kita belajar dari buku, untuk menyelesaikan sebuah masalah itu sebenarnya kembali ke diri kita dulu nih, Mhm. ya. Kita nggak usah berpikir menyenengin orang lain, senengin diri dulu ini. Mhm. Kan aset terbesar itu kan kita, Iya. ya. Dari termasuk tadi dari saya traveling-traveling kan akhirnya tertantang kan. Oh gimana duitnya ya? Saya gaji UMR kan. Gimana? Karena saya udah dari awal membedakan tuh antara uang usaha dan uang pribadi. Iya Ya iya. saya pakai terus urusan apa nih? Urusan pribadi ya. Berarti pribadi nih. Saya nggak benar-benar nggak bisa pakai uang usaha. Nah, uang Oh, pribadi kan terbatas. Gaji iya. dari kantor, saya harus hidupi Mhm. keluarga. Betul. Usaha pun toh kalau tuh hasil belum bagus. Dan itu benar-benar manajemen kan. Akhirnya saya belajar nih gimana cara tiket murah. Ya, ternyata dari perjalanan itu tiket-tiket murah itu didapat bukan dari Jakarta. Oh. Tiket-tiket murah itu lebih banyak waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang mungkin, itu lebih banyak dari Kuala Lumpur. Oh, dari Malaysia berarti Kalau ya? kita ke Eropa, Mhm. kalau naik umroh atau segala Mhm. macam itu lebih murah dari Kuala Kuala Lumpur Lumpur. daripada dari Oh, Jakarta. gitu. Berarti ke Bener sana nggak? dulu ya, Nah, transit. itulah yang akhirnya saya Mhm. punya ide ketika pulang kerja hari Jumat malam, saya sorry, ke Kuala Lumpur dulu, Mhm. itu cari penerbangan yang jam 9 malam, itu biasanya penerbangan akhir, Mhm. itu bisa murah-murah tuh. Terus saya tinggal di Kuala Lumpur nyampe itu sekitar tengah satu malam, karena perbedaan waktu 2 jam sama Kuala Lumpur Oh. dari sini. Jadi sana nyampe Mhm. setengah satu malam. Mhm. Saya nggak cari hotel, saya tinggal di bandara. Kita nggak Bandara. bayangin ya, bandara dengan terminal beda ya. Iya iya iya. Bandara itu ada WiFi, Iya, ada AC, AC, ada dan air, ada ada ruang kamar tunggu ya, mandi, dan ruang tunggunya tidak ada terbatas pula musola, ya? ruang tunggunya kadang-kadang ada kursi pijat segala Mhm. macam. Nah, jadi kan fasilitas beda kan. Itu benar sama kebetulan di Kuala Lumpur ada namanya space gitu memang untuk backpacker. Jadi nggak ada Oh, ada pelasaran. disediain ya, Ada. Jadi backpacker mereka ya? untuk lesotan, ada Iya iya. colokan itu ya. Itu benar-benar saya manfaatin. Mmm. Saya tidur di situ sampai pagi. Mhm mhm. Dari pagi itu saya perjalanan ke Brunei, mau dari situ. Itu jauh lebih murah. Mhm. Akhirnya itu jadi kebiasaan, akhirnya kan punya satu tambahan, ilmu nih. Oh dari situ nginep aja di situ. Kalau kita pesen hotel kan sayang, Iya, buat apa cuma berapa mahal. jam pagi udah selesai. Pagi Sebentar berjalan doang ya aja. jalan Ya lagi, betul. betul. Dan bukan berarti saya kayak bondo nekat ya, bonek Mhm. datang terus baru nyari tiket, enggak. Saya jauh hari biasanya juga, eee, apa namanya, planning, tapi biasanya planning saya nggak secara detail. Oh saya beli tiket murah nih hari ini nih, saya ke Maladewa nih, tapi berangkat dari sini, gitu saya planning waktunya, planning uang, kira-kira Mhm. duitnya butuh berapa nih, saya Iya harus iya. budget itu, termasuk salah satunya Palestina.
itu tidak ada dari list saya. Mhm. Pengen ya, Mhm. saya punya pengen nih suatu saat pengen Mhm. ke Pakso segala macam. Dan suatu saat nih, tiket itu muncul, itu Oh. 3 bulan sebelum perang, kan Oktober tuh. Ya. Jadi 3 bulan sebelum perang itu Itu udah beli tiket ya? tiket enggak, tiket promo itu Oh, tiket keluar. promo keluar. Tiket promo Oke. itu keluar satu. Jadi akhirnya saya biasanya kalau, murah nih kebetulan ke sini ya, Mhm. tapi tujuannya bukan Palestina, tujuannya di Abu Dhabi. Oh, di Abu Dhabi. Nah, Abu Dhabi. Dari situ itu saya cek-cek, oh murah nih ke sini gitu ya. Kan dunia Arab tuh. Nah, Mhm. sambil dulu nih. Kalau tiket promo itu kan cepet. Mhm. Tiket promo itu biasanya satu pertama terbatas kuotanya. Ya. Terus kedua itu waktunya itu di waktu-waktu yang apa ya? Yang bukan weekend, bukan Iya iya iya. yang ngerti, bukan Yang high season bahasanya ya. sepi lah gitu Nah, ya. itu tuh Sepi bisa muncul. penerbangan. Ya kebetulan saya punya banyak waktu ya Iya. udah ambil aja dulu gitu. Iya iya Dari iya. situ berpikir, dari situ mau kemana nih? Saya cariin di list di situ. Mhm. Wah, berarti kalau ke Abu Dhabi itu list yang terdekat ke Jordan. Jordan baru Mmm. masuk ke Palestina. Iya. Karena antara Palestina sama Jordan itu perbatasan. Perbatasan ya? Cuman Palestina itu nggak punya otoritas. Yang Oh. pegang otoritas itu Israel. Jadi harus Mmm. masuk melalui Israel. Israel. Karena melalui Israel, saya harus punya visa Israel. Mhm. Ya, Oh, jadi visa pakai Israel visa itu Israel. tidak ada kedutaan besar di Indonesia nggak ada karena nggak ada hubungan diplomatik. Iya iya iya. Nah, Israel adanya di Singapura. Ada diplomatik dengan Singapura. Dia kedutaan Oh, besarnya kedutannya di di Singapura. Singapura. Di Indonesia nggak ada Nggak karena ada. musuhan dari Mhm. awal. Jadi emang nggak ada hubungan Heeh. Tapi diplomatik. ke Singapura dulu berarti? Enggak, Oh, karena enggak? sekarang zaman online, jadi bisa Oh, pakai iya pakai online. online ya? Nah, sekarang itu visa-visa lebih gampang karena pakai online. Sejak Mmm. adanya Covid segala macam itu kan meeting Mhm. harus ketemu kan, Iya ada iya iya. Zoom, ada apa ya, termasuk Iya. visa-visa juga sekarang dimudahkan. Mhm Dapatlah mhm. visa kan, Mhm. artinya pihak Israel mengizinkan masuk ke negaranya Mmm. berupa visa. Berupa visa ya? Ya, visanya kita sudah tercatat di sana, ya. Akhirnya dari situ kan nyari teman, kita kadang-kadang punya teman backpacker di grup-grup Facebook kan banyak tuh. Oh. Ya, saya beberapa kali untuk pergi ke luar negeri juga karena dari Dari teman itu ya? ya pertemanan Itu dan temannya dalam itu negeri atau luar nggak negeri? kenal komunitas saja. Oh, komunitas saja? Komunitas itu juga nggak saling kenal. Nggak Jadi saling kenal? kadang-kadang ada info tiket murah disebar, oh pikir lah kayak Oh, iya umroh-umroh, iya iya. backpacker kan banyak tuh. Mhm mhm. Nggak saling kenal, begitu ketemu baru kenal. Baru kenal gitu ya? Iya, kadang-kadang Heeh. meeting dulu ketemu di Jakarta ya nggak Mhm apa-apa, tapi mhm. kadang-kadang kan nggak hanya Jakarta, orang Manado, orang apa kan. Iya iya Akhirnya iya. kita bikin grup ya, salah satunya itu. Karena sudah pegang visa, artinya boleh masuk, betul ya, Iya betul, diizinkan. diizinkan ya. Visa itu kan sebagai bentuk izin masuk ke Iya negara. Kalau iya. paspor itu kan gantinya KTP. Iya iya. Kalau visa izin Izin masuk, masuknya. betul. Walaupun tidak ada hubungan diplomatik, kita boleh masuk. Tapi melalui tadi, Ya, negara lain ya, ya. Singapura, Enggak, ngurusnya memang kedutaannya di ada sana. di sana. Tapi kan secara online saya nggak harus ke Singapura. Mhm. Akhirnya dapet nih tiket. Sorry, dapat visa. Bisa, Dapat mhm. tiket, dapat visa. Betul ya? Karena planningnya kan di wilayah Abu Dhabi itu kan banyak ke Jordan, ke Mhm Palestina, mhm. ke mana? Ke Egypt, ke Mesir, Mesir, sampai ke Arab itu kan wilayah ke Sudan, sekarang ya. Cuman karena waktu kadang-kadang juga kita harus berpikirkan kan. Kadang-kadang kan nggak hanya kita doang, mungkin waktunya lebih banyak. iya Tapi semakin banyak kan kadang-kadang keuangan juga lebih resikonya lebih besar kan. iya betul. Ya kan, nah, akhirnya cari teman dan temannya dapat. Nah, teman kan nggak semua nggak waktunya terbatas kayak kita Betul, bebas kan. Nah, bebas mereka orang ya, kantoran ya, mungkin mhm. 5 hari ya. Dari itu di-set bahwa jalur yang terbaik kalau memang tujuannya sebetulnya Palestina, memang itu dari Iya, list saya udah mhm ada. mhm. Pikiran cuman kapannya kan orang. Belum tahu ya, Nah, betul. Salah satu tadi Pak Yudi sampaikan ya, kita harus 3 tempat yang disabdakan Rasul. iya, Wah, kesempatan begitu begitu itu mhm, muncul berarti kesempatan. Itu iya, belum perang ya, walaupun belum, sebelumnya kan memang udah biasa konflik ya. iya udah Cuman biasa, itu belum perang yang Oktober itu. Akhirnya mendekati hari H, akhirnya kita punya list kan mau kemana mhm. kan, termasuk ke Jordan. Wah, dari sini ke Jordan. Jordan ada apa sih yang hubungan dengan Islam? Ternyata punya ya, Ashabul Oh ya, Kahfi, iya, terus gua ya, gua nah, Ashabul Kahfi, Jordan, betul daerah Palestina, Mesir itu kan semua sih, sejarah tentang Islam besar banget. iya, betul Mau ke makam Nabi Musa, ke betul, sumurnya Nabi Yusuf, Nabi iya Daud, gitu kan. iya,
Nabi Saleh, semua ngumpul di Ada di situ situ. tuh. Nabi Ibrahim, ngerti nggak? Itu Iya, bener-bener nilai sejarahnya Islamnya iya tinggi. betul. Kita kan Peradaban tinggal Islam atur, sangat. cuman karena terbatas waktu kan kita atur tuh. Mau Mhm. kemana kemana mana. Nah, mendekati hari H, mendekati ya. Jadi artinya kita kan dapat info tanggal pertengahan Oktober itu perang muncul. Iya, Tinggi-tingginya. Aduh, kita juga sama kan? Sudah punya iya. izin masuk, sudah punya tiket, segala punya udah planning. Nah, Nah, itu gimana kenapa bisa caranya nih? lolos tuh? Bisa Kenapa? lolos pemeriksaan kan begitu Entar dulu, ketatnya ini ya? kan Oh belum artinya belum? artinya Oh belum? berpikir nih, mau berangkat apa Mhm. enggak gitu Oh kan? iya iya, masih ada Kalau dalam ragu-ragu hati ya? saya, Mhm. ketika namanya penerbangan segala macam kan biasanya low cost ya, yang Iya. penerbangan murah, itu nggak bisa di reschedule. Promo-promo Mmm. itu nggak bisa reschedule. Yang Iya ada iya. dibatalin. Ketika dibatalin Oh. kan hilang. Iya iya Lumayan iya. duit berapa juta hilang kan. Iya iya. Yang nggak ada dalam pikiran saya, Bismillah di berangkat satu. Ketika nanti suatu saat nggak bisa masuk Palestina, ya Mhm. udah di sekitarnya aja nih, ke Suriah kek, Oh, ngerti nggak? bisa ke negara Ngerti sebelah ya, nggak? tetangga, Mau iya ke iya. mana? Ke Mesir ya, Iya ke iya. Yordan gitu Mhm lah. mhm. Jadi itu kan opsi terakhir. Iya. Kalau memang nggak bisa, kita kan pantau situasi nih. Kan itu situasinya perang. Ya, namanya perang Iya. kayak gimana sih? Iya iya. Bayangan kita Pasti itu tegang. bagi kita kayak gitu akhirnya diputuskan untuk berangkat. Cuman masalahnya kita kan harus sampaikan ke keluarga, Iya. ke Seru teman-teman di juga sana, "Aku mau ke nih. Palestina." Gila apa Pasti orang orang pada keluar dari sana itu malah maju. waduh, pasti pasti pada melarang nih ya, pasti pada melarang ini. Jadi ada namanya mentalnya kan. Dari mental sih ya udah bismillah nih. Ketika nanti nggak bisa masuk, ya udah kita punya opsi. Iya. Dari situ kan ya udah akhirnya jalan. Bismillah aja lah ya apa yang terjadi. Kita berharap banget bisa masuk. Iya, Namanya tetap ke namanya itu Masjidil kan Aqsa. impian. Walaupun kita punya tujuan beberapa negara sekitar, tapi itu tujuan Itu utama utamanya kita. itu, Masjidil Aqsa ya? Tujuannya kita. Iya. Akhirnya sampai Abu Dhabi, lolos masuk kan. Akhirnya keliling dulu ke Jordania sambil lihat Mhm. situasi. Mhm. Dan ternyata di Jordania itu ada satu kawasan itu ternyata isinya orang-orang Palestina. Palestina. Oh. Yang mereka kerjanya saya nggak tahu ya. Kan ada juga orang-orang yang benar-benar hidup di Palestina, mati hidup di situ. Ya. Ada juga ada yang nggak kuat atau apa saya nggak tahu ya. Ya, terus mengungsilah ya, Yordania itu kan sebagai bagian dari hijrah. Muslim mungkin ya. Mhm. Dia nyiapin kawasan itu dari suatu bukit itu gede namanya apa ya? Saya agak lupa. Itu memang isinya pengungsi orang Orang Palestina. Palestina. Palestina itu kerja. Ternyata Oh. rata-rata dari saya biasanya cari sorry, tour guide ya. Itu biasanya orang-orang Palestina. Dan mereka bisa Mmm. bahasa Indonesia karena Iya iya. rata-rata Mhm. mereka tamu-tamu yang tentangnya Islam itu orang kalau Pasti nggak orang orang Malaysia, Melayu ya, orang Melayu lah ya, Malaya. Akhirnya dia Indonesia termasuk ya. akhirnya bisa bahasa Indonesia. Iya Ternyata iya. bisa nyari banyak. Mereka kerjanya kayak gitu. Oh, sebenarnya banyak yang bisa di sana ya? Bisa. Iya iya Saya iya. akhirnya ketemu orang-orang Palestina yang menghasilkan Palestina akhirnya nikah dengan orang Jordan. Ada juga Mhm. yang memang benar-benar Palestina, satu keluarga yang di situ. Mereka kerja di kantor, ada yang kayak di guru ada juga. Oh. Dan mereka jadi penghubung saya kita ke Palestina. Palestina Mhm. itu ternyata sama. Itu Palestina karena memang jamaah lebih banyak orang Indonesia. Iya Kayak kayak kita ke Mekah atau ke iya itu kan karena jamaah sering ketemu orang Indonesia akhirnya kan iya. pedagang itu Iya, ketika saya bisa betul betul iya ya. iya, betul Sama betul. di Oh, Palestina berarti juga juga sama gitu. ya? Nah, jadi mereka bisa bahasa Indonesia, Melayu lah paling enggak. Iya Dan iya. rata-rata memang mereka melayani kalau di Palestina itu orang-orang Indonesia. Mmm. Kalau orang Malaysia, kalau kita tahu ya, kalau mungkin bisa di Google, salah satu yang keras tentang Israel Israel? itu Malaysia. Di paspor mereka Oh. itu ada tulisannya. Kalau di paspor itu kan, paspor ini bisa digunakan ke semua negara di dunia Mhm. kecuali Israel. Coba ya. Oh gitu? Nah, coba di situ. Ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Jadi orang Malaysia itu gak ada yang pergi ke Israel. Oh, ada Karena di larangannya paspornya ya? sudah tahu, Oh, berarti nggak udah bisa. ngeklak nih, benar-benar saya nggak mau ke sana. Iya iya, udah pokoknya nggak mau ke sana. Ya, karena di paspor udah Padahal tulis, paspor iya, ini bisa digunakan di semua negara di seluruh dunia, kecuali kecuali Israel. Israel. Dan itu disebut tuh, kecuali Israel Israel disebut. ya? Ya, saya pernah Oh. lihat tuh paspornya orang Malaysia. Padahal kita disuruh ke Masjidil Aqsa ya, Nah, untuk berkunjung ke sana. nah betul. Ya kalau nggak Jadi, melalui itu nggak bisa. nah dari situ akhir dari kita di Jordan ya, di Ya. Jordan itu lihat perkembangan yang terjadi di Israel dari TV, dari apa. Kita lihat TV ini semua di Jordan itu tiap hari dari pagi sampai itu tentang Gaza. Tentang Mmm. Palestina. Mhm mhm. Kita ngelihat kan tempur apa segala macam. Bisa nggak ya masuk? Ya tadi dari penghubung dari orang-orang Palestina Mhm mhm. memungkinkan. Jalan satu-satunya masuk ke Palestina itu harus melalui otoritas
Israel. Betul ya? Iya. Ya. Tadi karena kunci visanya ada, kita Mhm. ya udah bismillah. Akhirnya masuklah ke Iya nih kan? Israel. Nah, Iya. akhirnya kan kita berusaha. Setelah kita belajar di Jordan itu kan ternyata tempat-tempat bersejarah banyak. Kita keluar di Petra, kalau di video saya itu Petra. Petra itu tentang Nabi Saleh Iya. yang dikutuk. Gitu. Karena masyarakat itu kan nggak mau menerima Nabi Saleh. Akhirnya tempat itu dikutuk, dibasmi. Nggak Mhm. tahu berupa apa, gempa atau angin topan. Akhirnya tapi ninggali sejarah yang tadi, yang bagus tuh yang di batu-batu. Iya. Masih ada ketinggalan yang gedung-gedungnya Ya, itu ya, tapi memang itu tempat bekas-bekasnya. yang diazab ya kalau di Iya. Islam. Sebenarnya kalau di Islam kita diajari nggak boleh ngambil sesuatu yang tempat itu dilarang. Iya, Termasuk di Laut Mati, betul. itu kan Bahkan tempatnya Sodom. iya, Rasulullah pun ketika melewati daerah itu terus cepat Betul, ya, ya. mempercepat perjalanan. Nah, tapi kan tempat itu tempat wisata tuh. Sekarang jadi tempat wisata ya. Ya, itu namanya keajaiban tuh, Iya waktu iya, segede apa gunung gitu diukur jadi diukur. Hmm, macam sesuatu yang menarik. Tapi kita belajarnya dari situ aja. Di iya Yordan iya. itu ternyata tempat-tempat banyak. Tempat perjalanannya Nabi Musa, kan Iya dia iya. tinggal di bukit apa namanya? Saya agak lupa dari situ. Di Makaman di situ juga. Jadi Mhm memang mhm. kita belajar banyak. Terus akhirnya dari perkembangan itu kita kan sesuai planning. Iya Karena planning ke Palestina kita harus menghubungi tadi pihak orang Palestina yang bisa kita di Palestina itu nggak ada namanya tempat taksi atau angkot itu kan nggak ada. nggak ada ya? Mau nggak mau kita harus cari penghubung supaya kita bisa diantar transportasinya Mhm. kemana-mana. Tapi tadi orang Palestina tadi bisa nganter ke Israel dulu? Apa? Nggak bisa, Oh nggak dia nggak bisa? bisa masuk kan? Oh dia nggak masuk? Nggak Yang bisa masuk masuk, nggak. Jadi tadi, makanya tadi sendiri? kan, Heeh. nah ini kan dari aman nggak gitu ya? Di Palestina kita bicara Palestina itu negaranya dulu kan gede ya sekarang itu tinggal 3 bagian. Pertama di Iya Gaza di bagian tepi laut, iya, tepi laut, terus ada namanya tepi barat itu barat, termasuk Yerusalem segala Yerusalem. macam, Mhm. itu ada namanya bukit apa Golgota ada kalau nggak salah di situ. Itu kawasan yang paling gede dengan Palestina, punya Palestina. Palestina itu Mhm. termasuk satu lagi di dekat Lebanon. Tapi negara itu terpisah. Oh Ngerti jadi nggak? Nih Jakarta, di iya situ dipisah negara iya, Israel, Israel, beda lagi. Jadi Surabaya dia gitu ya, Jawa terpisah. Tengah Ya gitu ya. betul. Nah, yang bisa memungkinkan aman masuk tepi barat. Di situ ada Aqsa. Mhm. Ya memang tujuan kita ke situ kan. Iya, Kita masuk bukan Aqsa. mau ke Gaza. Iya iya. Ya kita kalau berat mungkin kalau keadaan aman mungkin ke sana, Iya. ya. Cuman ada satu yang di luar pemikiran kita untuk masuk ke Israel itu nggak gampang. Ya, Walaupun itu kita makanya udah tuh. punya visa. Mhm Ya, kita udah punya visa nih. mhm. Namanya visa kan izin masuk nih. Iya, tetep aja Tapi masih nggak gampang nggak nih. gampang juga ya. Saya nggak tahu ya dari beberapa belajar dari pengalaman-pengalaman sudah memang ketat. Walaupun nggak zaman Mhm. perang pun juga ketat. Apalagi ada Muslim. Iya iya. Pertama Muslim, apalagi Mhm. pakai nama Muhammad segala Iya, macam. Iya identitasnya udah kan? muslim. Nah, benar ya. Untuk masuk ini memang mereka namanya itu punya otoritas untuk Mhm. menerima siapa aja boleh. Tapi jadi jaminan visa kita untuk masuk itu nggak segampang itu. Iya iya. Jadi kita rombongan ya, masuk nih PD mau punya visa. Iya iya iya. Heeh. Tapi "Pak, gimana? aku mau masuk ini tanggal sekian," gitu ya Mhm misalnya. mhm. "Oh ya udah ini izinnya." Kasih kan dari kedutaan kan. Tapi ternyata untuk masuk ke situ kan nggak gampang. Gampang. Begitu masuk kan kita nggak ada hubungan lagi dengan Jordan kan, kita Iya, sendiri. sendiri ya, udah lepas ya. Ya Nggak ada yang terlepas, nganter lah ya, nggak udah ada nganter. dong, nggak Iya, ada. sendiri, iya. Sendiri nih, bawa Heeh, barang semua sendiri heeh. kan. Di situ ada namanya Toba, sorry, apa ya namanya? Namanya kayak kita di imigrasi ya, Iya masuk iya, ke sebuah heeh. negara. Mhm. Walaupun itu darat, Iya. kita kan bukan penerbangan. Karena di Palestina itu tidak ada namanya bandara, ada di Tel Aviv di Israel. Iya iya iya, yang punya bandara ya. Ya, jadi itu kan nggak ada. Jadi lo harus lewat darat. Saya masuknya ke Israel itu kan banyak pintu. Nah, salah Mhm satunya dari Jordan. mhm. Untuk masuk aja antri itu. Mmm. Lama antri, belum lagi kan saat perang kan. Jadi Iya kalau bantuan apa tuh tron-tron itu kan antri, belum iya, tentu boleh masuk bantuan kan. masuk iya, Jadi udah buset, bisa nggak ya kalau gitu? Kita orang kan, mhm. kita dianterin ke pemasuk itu tadi. Dan setelah berjam-jam antara mobil-mobil truk yang bawa apa namanya, bawa-bawa Bantuan bantuan, itu, nah mhm. kan memang kadang-kadang situasinya begitu masuk itu menegangkan. Dalam arti kita itu prepare ngerti nggak? Iya HP iya. dimatiin, Iya iya, ngerti nggak? pasti tegang Ini itu kan. kan tegang ngerti nggak? Iya Kayak iya. kita saya salah satu-satunya negara yang
saya masuk di Tegang itu di situ. Mmm. Mulai masuk wilayah Israel itu bener-bener hati-hati nih ya, perkataan, foto-foto Iya juga iya. kita nggak berani gitu ya. Itu sudah diingatkan. Oh, medsos pun harus hati-hati Nah, ya? ya pokoknya hati-hati kita juga nggak bisa main HP, main Iya, foto segala kayak heeh. saya ingat kalau kita ke Korea Utara, Iya iya itu iya. ya. Iya. Tapi selama saya 50-an negara itu nggak pernah saya ngalamin kayak gitu. Mhm. Iya kan? Iya. Ketegangan itu udah Baru kali itu dirasakan ya? dari perbatasan. Tentara berjejer, gitu ya. Itu baru masuk ya ke imigrasi itu. Mhm. Pemeriksaan detail, fisik, dalaman segala macam. Mmm. Sampailah kita di counter imigrasi. Iya. Setelah koper segala macam itu udah Mhm. selesai. Walaupun dalam perjalanan itu ada juga yang nggak lolos gara-gara koper. Misalnya bawa bendera Oh, Palestina kayak membawa atribut itu ada juga dari situ. begitu? Nah, kita dari situ udah prepare nih. Jangan Mhm pakai mhm. identitas yang aneh-aneh ya. Iya 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 iya. Apalagi free Palestina. Oh, udah pasti tuh ya, nggak bisa Iya kan? masuk ya? Apalagi kelihatan mencolok kan. Jadi kita dari Mhm. situ udah hati-hati ngomong itu kan CCTV orang kan kayak kita dipelototi gitu Mhm ya. mhm. Akhirnya masuk ke imigrasi, ke bagian imigrasi yang stempel itu. Kalau kita karena nggak ada hubungan dengan nanti kita nggak pakai stempel. Kita dikasih kartu, kartunya kayak gini. Oh, dikasih kartu aja ya? Nah, karena apa? Kalau kita nanti stempelnya ada Israel, kita nanti ke beberapa negara agak susah. Termasuk ke Oh Malaysia gitu, mungkin negara nggak bisa Islamnya ke kuat. iya. Iya, jadi agak susah. Mhm mhm. Jadi kita karena nggak ada duit kita dikasih kartu. Kasih kartu aja gitu Nah, ya? masalahnya bukan ini. Jadi dari imigrasi bukan langsung dapat ini. Mhm. Ada faktor namanya interogasi. Kita Mmm. semua ada cuman ada beberapa saya lihat masuk keluar itu ada tapi nggak banyak. Apalagi kita orang-orang Islam. Saya lihat ada Mhm. berombongan ziarah atau apa gitu kan. Orang Iya. Islam kan kelihatan. Kita ada beberapa lolos tapi satunya interogasi dulu. Oh, Kita bayangkan di sebuah imigrasi, saya di situ dianggurin ya, itu namanya apa berapa ya, lama itu di situ? hampir 7 sampai 8 jam. Selama dan dibiarin aja gitu ya? Nggak Ya, ditanya nggak apa gitu? nggak dikasih makan, Nggak dikasih makan juga? nggak dikasih minum, sholat izin, dan itu Tapi nggak ada boleh tempat. sholat? Boleh, nggak Oh ada boleh? tempat, tapi nggak ada tempat, jadi ke Eh, di toilet situ dan aja gitu? segalanya. Jadi kita bener-bener Oh. nggak bisa main HP gitu ya, Iya kayak, iya iya main iya. game dulu lah, kayak gitu, nggak. Bener-bener kita nggak ada loss, jadi kita mulai masuk tadi dimatiin. HP dimatikan? Nah, ada beberapa dicomot. HP-nya? Hah? Dicomot apanya? Orangnya, Orangnya? Oh untuk gitu. integrasi khusus. Oh. Ya kan orang curiga, apalagi Bapak misalnya jenggotan, wah ini Mmm. mau itu masa perang mau masuk Israel mau ngapain nih? Mau Oh jihad. berarti bener-bener lihat ya? Dari fisik pun bisa Mau lihat ya jihad, kalau yang ya kan dia tahu, iya apalagi ada iya. nama gitu kan. Dari rombongan-rombongan itu ternyata sebagian besar ditolak. Mmm. Nah, saya punya free, dapat. Akhirnya setelah 7 sampai 8 jam saya nggak begitu ngitung jam. Begitu saya keluar imigrasi, HP baru saya hidupkan, di situ banyak telepon, WA, apalagi kan keluarga kan, Iya iya. selama itu nggak bisa dihubungi, dari situ disampaikan. Nah ini ada kunci apa kira-kira yang bisa Nah, lolos itu? saya yang itu yang kita nggak tahu, Iya iya. ya. Mereka orang Malaysia Mhm. juga pintar bahasa Indonesia, jangan salah, kita ngobrol Orang juga kuping juga banyak. orang Israelnya itu? Nah, Bisa itu bahasa Indonesia? bisa, dia juga kalau Oh. interogasi juga nanya bahasa Indonesia, bisa. Jadi interogasinya pun bahasa Indonesia? Bisa, iya. Masya Allah ternyata Kamu mau Indonesia udah ngapain? Kamu di mendunia sini juga mau ya bahasa Indonesia ngapain? ya? Nah nah, kita tahu ya Facebook, Twitter segala macam Mhm. kan dari produk Yahudi. Mhm. Ya mereka udah jauh lebih tahu tentang kita. Oh, Ada salah satu teman saya, itu HP-nya dimatiin, loh ya. ya. Dia bisa ngelihat galeri-galeri fotonya dia. Galeri loh ya, bukan dia masuki ke Facebook. Jadi yang privasi kita di Nah, saya Facebook itu nggak tahu tuh, ternyata mereka kayak itu bisa dia lihat ya? bisa. Tahu nggak teman Masya saya Allah harus itu hati-hati banget punya ya? galeri-galeri waktu itu kan lagi rame Iya demo privasidad segala macam. iya. Itu bisa nggak lolos gara-gara itu. Oh jadi kita kayaknya Sosmednya mereka semua. tahu Ya tentang namanya kita mereka semua ya? mapping ya, mapping mapping. Iya Mereka iya bisa iya. tahu. Ya walaupun nggak kita kasih tahu password itu atau kita kan tahu waktu menunjuki paspor kan, oh, nama ini dicek. Mungkin ya, saya Mmm. nggak tahu. Walaupun kita udah punya visa Israel, belum tentu kita bisa masuk ke situ. Kalau ditemukan ada sedikit Ya tentang saya nggak tahu. hidup Ada Palestina salah gitu ya? satu teman upload memang. Mhm.
upload tentang yang namanya sosmed kan bebas Iya ya. iya iya. Di situ dia kayak si Israel Lahnatullah segala udah lah. Iya iya iya, langsung nggak bisa masuk ya. Karena memang itu lagi pas rame-ramenya orang kita ekspresi sebagai orang Islam ya. Iya iya. Seperti pakai bendera Palestina kayak Iya iya. ikut kajian Palestina ya Iya bener ya. iya. Ya memang Betul. ekspresi kita. Iya. Nah saya memang dalam rangka bukan menyiapkan, tapi memang dalam waktu itu saya memang nggak terlalu itu. Tapi Mmm, sebenarnya juga pengen nih, untung saya. mhm. Jadi karena saya pengen ke Palestina, saya mau ngurangi itu enggak. Tapi memang dalam itu saya itu memang kebetulan nih, kebetulannya sih saya enggak terlalu itu. Oh, gitu ya. Ya Heeh. itu satu, mungkin Mhm ya. mhm. Nah, mungkin segala macam. Kan waktu zamannya perang itu orang tahu nggak DP-nya PP ya, fotonya Iya Facebook, fotonya WA ya, iya background itu pakai bendera Palestina, betul iya, nggak? habis Apalagi gambar iya semangka segala macam itu iya ya. iya, Itu betul. juga indikasi, saya nggak tahu ya, itu indikasi Iya. dari belajar. Terus ada satu hal yang membuat saya berpikir kenapa saya bisa lolos. Satu, mungkin ya saya nggak tahu nih karena kan nggak Mhm disebutkan. mhm mhm. Saya bisa satu, saya punya visa Amerika. Oh, iya 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 iya. Berarti kalau udah pernah berkunjung ke Amerika itu nggak tahu ya, Saya tapi nggak tahu. Pokok visa Amerika saya masih mhm, aktif. masih aktif ya? Nah, ya teman-teman saya nilai ini karena itu, Mmm, ya. Tampang-tampang mau apa namanya jihad kayaknya iya nggak iya. ada. Nggak Iya iya. berjenggot, namanya juga saya kan nggak ada Muhammad segala macam Iya, itu nama kan. juga ya? Terus bajian apa juga enggak kan, Betul namanya orang betul. mau turis walaupun mau ke Aqsa tapi kan Iya nggak kelihatan pakai jubah segala iya macam iya kan. iya. Dan itu memang saya nggak prepare dan orang-orang di Jordan juga nggak ngasih tahu itu. Nggak ngasih tahu? Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Oh, nggak ngasih tahu Kalau ya? mau ngasih tahu ya teman-teman bisa dihapusin dong Iya, harus semua tuh. dihapus gambar videonya kan Nah, gitu ya? betul. Tapi mereka tuh jauh lebih pinter, yang dihapus pun bisa kelihatan. Iya ya, bisa muncul Kita kan kan ya? nggak tahu namanya mapping. Iya iya iya. Oke lah kita bicara akhirnya masuk ke Palestina. Iya, Bukan, ke Israel dulu. Israel ya? Karena, Palestina itu sebuah negara tapi belum diakui dunia. Jadi otoritasnya belum ada. Jadi kalau warga Palestina itu punya KTP, tapi itu tidak diakui. Kalau dia bikin paspor nggak bisa. Oh, dari identitas KTP Palestina Nah, nggak bisa ya? nggak bisa. Itu cuma Mhm, nggak ada namanya RT, RW, kelurahan, nggak ada. nggak ada ya? Lolos aja gitu ya? Nah, dia Bisa punya banget. datanya tapi dia nggak bisa untuk Mmm, bikin paspor. paspor Dia ya, kalau mau bikin paspor harus ke Jordan atau ke Mesir. gitu. Nah, supaya dia Itu bisa. mungkin sulitnya menikah dengan orang Palestina ya? Nggak punya Ya saya nggak tahu tuh, identitas. saya nggak tahu. Mungkin kalau nikah secara agama okelah, Iya iya. iya, di sana bisa tuh, iya kan? Iya Secara iya. agama nih sah udah. Iya ya. Yang penting syarat nikah kan Iya. itu, perkara identitas kan bicara negara, Iya iya. bicara hukum negara. Tapi dari situ kita belajar suatu, karena masuk sebenarnya perbatasan antara Jordan sama Palestina itu memang bersebelahan. Sebelahan ya? Cuman karena tadi Palestina itu nggak punya tentara, nggak Iya iya punya iya. Iya imigrasi. iya iya. Pemerintahan lah, nggak ada Nggak ya? ada pemerintah. Ya Iya jadi iya. otoritas itu pegang Israel. Ya suka-suka Mmm, Israel aja mau ngasih masuk apa enggak. enggak gitu ya? Termasuk bantuan waktu perang itu kan banyak Iya, numpuk di Mesir, nggak boleh masuk mau diapain, iya, sayang banget ya. ngerti nggak? Jadi Iya kayak bener. Palestina itu kayak penjara hidup. Mhm mhm. Nah orang-orang Palestina mentalnya sudah siap itu. Dia hidup di situ memang untuk mati, untuk syahid segala macam. Itu Iya jauh iya. lebih kuat. Iya iya. Makanya Bukan mereka karena pun banyak orang, bukan karena kasihan. Kalau kasihan banyak mungkin diambil, tapi merekanya iya, nggak mau. nggak mau Dia ya. mau menguasai di situ. Apapun ya ini tanah Nah air saya itu, gitu mungkin ya. memang hebat. Termasuk saya belajar, ngunjungi sebuah kotanya Palestina, aduh namanya agak lupa ya. Itu eee, itu benar-benar dibentengi sama tentara Israel. Jadi keluar masuk itu susah, Mmm, harus ada izin segala macam nggak, gerbang itu saya benar-benar agak tapi susah tuh. kalau perdagangan, apa Nah, namanya, ekonomi tetap jalan bisa? saya bicara yang saya ambil ya, Iya saya kan nggak ke Gaza, saya kebetulan fokus ke tepi barat. Di iya, barat itu perkampungan kan campur aduk. Di Yerusalem itu kan termasuk yang diakui Amerika bahwa Yerusalem itu ibu kota Israel, Israel. iya. Jadi di situ memang otoritas orang-orang Israel. Banyak mobil memang orang-orang Israel, makanya. Mhm, Lah orang-orang Palestina itu terpinggirkan. mmm, Ada perkampungan-perkampungan gitu. mhm, Cuman dia nggak punya otoritas segala macam. Biaya hidup di Palestina itu selama perjalanan saya nih, Bro, itu paling tinggi. paling tinggi ya? Atau dibuat seperti itu saya nggak tahu. Itu orang-orang Palestina untuk beli makan situ mahal banget. Mahal ya?
Masyaallah. Tapi ada satu keajaiban yang saya pikir sampai hari ini ya, ternyata di Palestina itu negara yang paling subur. Tanahnya itu ditanamannya Saya bisa? nggak tahu, nih, kurma terbaik Ya, itu tumbuh di tanah Palestina, ya, tetapi yang ngelola orang Israel. Jangan salah, kurma-kurma yang tersebar di dunia itu dari dari sana? sana. Masyaallah. Kurma terbaik kan orang pasarnya Mhm, Arab itu kan kurma, iya, negara muslim-muslim itu. dan Tapi dari mereka sana ya? apa yang yang nanam? Orang Israel. Iya, Kita pernah pergi ke perkampungan kurma, itu mempunyai Israel. punya Israel. Padahal Nah, tanyanya tanah Palestina. makanya kalau kita googling kemarin keluar Mhm, MUI kan ada data-data produknya kurma Israel. iya, iya, iya. Itu memang sayur, itu bukan sayur impor. Saya lihat di perkampungan itu sayur seger-seger tau nggak. Iya. Kalau lihat tanahnya tandus. Iya, betul, kan gersang ya, kelihatannya kan Tandus. gersang, tapi Das tanemin nah jadi ya, nah sayuran juga betul jadi ya? betul. Nah, ketika masuk ke Israel, kan Israel dulu nih melalui Yerusalem kan. Akhirnya nyari penginapan masih belum udah itu daerah dekat Mhm, Aqsa. mhm, Suasananya memang berbeda, mungkin yang pernah ke Aqsa dulu waktu agak damai dengan kondisi waktu itu kan saya perang. Perang kan mulai tanggal 17 Oktober kalau nggak salah ya. iya. Saya pergi akhir Oktober, jadi masih panas. Oh, lagi panas-panasnya tuh ya? Itu ya, itu memang Iya, panas-panasnya banget. iya, iya. Kan kedutaan segala macam menghimbau menghimbau kita untuk segera meninggalkan Iya, daerah tanah situ. Palestina. Nah, saya pertama dekat dengan Aqsa supaya memang tujuan saya mau ke Aqsa. Pertama kali datang di penginapan itu, Mhm, makan, malam tuh tengah malam, saya pergi tuh, coba nyari ke Aqsa tengah malam nih, sekitar jam 10-an ya. 10 malam, Keadaannya ke sepi. masjid Ke ya? masjid nih, ke Mhm, Masjid Aqsa kan kelihatan iya, iya, kubahnya. Walaupun agak jalan ke ke Aqsa itu ada namanya Yerusalem Kota Tua. Yerusalem Tua, itu lorong-lorong zaman Romawi. Masuk-masuk kan lorong-lorong ke gangnya masjid ke lorong-lorong masjid, gitu ya, betul. gitu ya, Itu bangunan ya? benar-benar sepi. Iya, Nggak ada orang bisa ngopi-ngopi pinggir jalan, nggak ada. nggak ada ya? Kalau toh ada, saya tahu ini setelah beberapa hari di situ. Jadi Iya, orang-orang nongkrong di pinggir jalan itu memang nggak boleh. Jadi memang mmm, ada patroli semua. Itu benar-benar negara ini mencekam, ngerti nggak? iya, iya. Apalagi kampung-kampung Palestina. Akhirnya Tapi jam nyari 10 di sampean jalan itu sekitar jam 10 kan ada alurnya kan. iya, Saya kan cari Google Maps kemana sih ada. Sepanjang itu banyak orang Israel, tentara tentara Israel. ya? Nah, cewek-cewek. Untuk Gimana? masuk Mhm, itu ada sampai 4 lapis. Jadi tanyain orang mhm. Indonesia, mau Aqsa, mau lihat-lihat itu saja, bukan mau ke Aqsa. Itu jadi memang tujuannya mau ke Aqsa. Aqsa itu setelah jam 7 malam, setelah Isya, itu ditutup. Oh, tapi Memang sampean ditutup. jam 10 malam ke sana? Ya pengen Kepengen, nih, tapi akhirnya ternyata kan nggak tertahan, bisa. nggak bisa? Jadi ya saya nikmatin aja, tapi bener-bener sepi. Sepi ya? Namanya juga lagi perang atau apa ya. Walaupun perangnya di Gaza, tapi namanya satu negara kan Tapi pas benar-benar ketemu mencekam. tentara di sana yang jaga itu nggak suruh masuk pulang atau gimana Ya nggak? tiap jalan itu udah Heeh, tentara semua, tapi semua diperiksain. nyamperin nggak? Nyamperin? Ya untuk kan saya Google mau ke sana lewat Mhm. tapi ada Israelnya ngomong mau ke sana. Tapi dibuka, diperiksain segala macam. Oh, periksa lagi, ketemu, periksa lagi, ketemu, Oh periksa lagi periksa gitu iya. ya? Dan mereka buat ditodong loh, bukan Oh. enggak enggak Mas gimana atau enggak. Jadi memang Kalau orang muka-muka Jawa kan, "Mas, muka apalagi yang saya putih mau Mas." foto-foto ya nggak berani. Iya, iya, iya. Mau foto saya sudah dapat gambaran waktu di Iya, Jordan. Itu udah dalam hati pendekangkan. Terus akhirnya mmm, nggak bisa, akhirnya nginap, besoknya subuh itu subuh itu buka, subuh dibuka, subuh dibuka. Jadi kalau kita mau sholat tahajud nggak bisa. subuh aja ya? Termasuk di dalam itu harus keluar semua. Ada namanya yang jaga apa ya, muadzin apa gitu ya. Iya, Itu pokoknya ada, mungkin pokoknya nggak tahu lah, pokoknya di imamnya situ bawa steril, semuanya pokoknya steril. steril, nggak boleh Nah, ada orang ya? Aqsa itu sebenarnya kawasan. Bukan hanya sekedar masjid aja ya? Ya, Yang Aqsa itu dibentengi oleh pagar dinding. Nggak tahu itu zamannya siapa ya. Saya nggak apakah zaman Nabi dulu atau mhm, zaman Salahuddin Ayyubi iya, segala iya, itu betul. atau zaman Romawi. Jadi benteng. Walaupun bentengnya gede, tinggi kok, kayak Mhm, kerajaan gitu. Benteng nama masjidnya di situ Aqsa. Nah, dinamakan Aqsa itu kawasan. Di situ ada namanya 3 agama. Ada iya, agama Yahudi yang namanya ratapan, mhm, lembah ratapan. Ada tempat, gereja. Gereja itu yang diyakini tempat Siti Maryam berdoa. Saya nggak tahu juga, oh, mungkin Nabi Isa lahir di situ, saya nggak tahu juga. mhm, mhm, Ya itu sebagai keramat kita kan nggak tahu sejarah kan kadang-kadang
membingungkan. Tapi ada yang nunjukin nggak, oh ini makam siapa atau makam Ada apa? Oh ada ya? orang itu banyak. Akhirnya dari situ tahu kan, Mhm. di komplek Akso itu jadi komplek bener-bener banyak, banyak kepentingan, banyak hal-hal yang sejarah ya memang banyak. Kayak termasuk dom Frog itu yang di Mhm depan mhm. sebagai simbol orang Akso kan, Iya iya. itu bagian dari kompleknya saja. Di dalamnya itu Mhm kan ada mhm. batu pijakan Nabi Muhammad ke Iya, langit ketujuh. betul. Di dalamnya itu nggak ada masjid. Mi'raj ya? Kalau tuh ada buat sholat nggak terlalu gede. Mhm mhm. Cuman di situ batu, bukit namanya. Mmm, Itu sebagai pijakan Nabi kan dipercaya. iya Cuman iya karena zamannya Salahuddin Ayyubi supaya itu nggak jadi berhala ya, iya, di masjid itu makanya dibikin ditutup ya? masjid. Nah itu dipakainya cuman buat sholat Jumat untuk perempuan. Oh di dalam yang tadi tuh, dekat Of batu Dome itu? Rock ya, Dome of Rock di situ. Heeh heeh. Tempat itu buat masjidnya perempuan Mhm. ketika Jumat. Terus di situ kan di lingkungan Masjid Aqsa kan ada Masjid Qiblatain ya? Ada. Ada? Mijat kiblat itu ada di belakang. Kiblat itu sebenarnya bukan yang pertama, itu sudah dibangun berapa kali kan dulu sempat namanya bekang Romawi dihancurin Iya, itu kan. bangun Nah, lagi. itu sebagai simbolnya kiblatnya zaman dulu. Kiblatnya umat Islam kan pertama kali di Iya, Aqsa. Aqsa. Aqsa itu yang nggak tahu di situ. Namanya Masjid Kiblat. Di situ ada namanya kalau kita masuk masjid itu ada namanya apa mimbar ya? Apa sih? Tempat imam itu apa? Oh, Apa? Mimbar. mihrab mihrab mihrab. Mihrab itu ada beberapa. Iya Mihrabnya Nabi Ibrahim, iya. itu Oh ada. gitu. Kita dijelasin tuh. Masing-masing nabi ada Betul, mihrabnya? betul. Tempat Bukan masing-masing nabi. Kan itu nggak tahu ya. Itu heeh. dulu pertama kali yang bangun di situ Oh katanya siapa itu ini, ada Nabi mihrabnya. Ibrahim, itu tiangnya ada. Ada Kita kan belajar dari oh. sejarah di situ. Di situ memang tempat-tempat banyak, tempat Siti Maryam berdoa gitu ya. Tempat Nabi Daud atau apa di situ, terus tempat kan ada lagi masjid namanya Masjid Buruk di situ. Iya iya iya. Tempat di talinya Buruk di Borok situ. dulu ya? Nah, ada namanya Masjid Buruk. Ada di Jadi situ ya? komplek itu luar kita nggak tahu Mhm dalamnya ya. mhm. Kita sempat masuk namanya lorong di dalam. Itu ada namanya tempat Nabi Ibrahim. Oh di dalamnya juga di lorong Di itu ada? dalamnya masjid itu ada kayak lorong tuh. Kita bisa masuk karena dibantu dengan orang-orang orang Palestina yang punya akses ke Iya iya sana. iya. Mmm, Dan di situ menegangkannya apa? Bukannya kita kan biasa ya. Di situ yang terjadi saat itu ya, saya bicara saat itu yang saya alami, bukan yang mhm sebelumnya atau mhm. sesudahnya. Bener-bener steril. Jadi yang saya lihat masjid segede itu, yang sholat nggak banyak. Kalau toh subuh cuma satu saf, dua saf. Itu pun Karena para manula. iya iya iya. Anak-anak mudanya nggak boleh masuk. Dan saya menyaksikan sendiri, waktu itu rombongan ada 3 pemuda orang Palestina kan bawa KTP itu. Nggak bisa izin masuk. Masuk lapisan 1 bisa, lapisan 2 Mmm, bisa. Begitu dekat masjid nggak bisa nggak masuk. bisa Saya ya? balik lagi. Ya udah kita begitu berangkat nggak bisa apa. Mmm, Saya beberapa lapisan harus dibuka semua. Saya iya kabel kan ada colokan kayak gitu kan. Dikira bom atau apa kan iya. dibuka semua. Dan itu dengan cara kasar ya, bukan cara Tarik-tarik gitu ya? ya. Saya udah wudu di itu karena namanya banyak kan ternyata rata-rata tentara cewek. Itu bersentuhan udah nggak bisa ini sholat kebetulan. Susah mungkin bisa tayamum ya. Ya mereka kan dia tahu bukan Iya orang iya. muslim kan dia tahu Bener tahu ya. menghindari itu. Ya diperiksa nih buka ini. Mmm, iya iya. Dan itu benar-benar sih menegangkan. Dalam arti saya nggak tahu ya, memang saya belum pernah ke sana. Atau memang saat perang, Iya. ataukah memang Tiap hari setiap seperti hari itu ya? begitu. Mmm, Tapi yang saya lihat memang tekanan itu terlalu besar. Dari segi ekonomi, dari segi memang orang asing di negaranya sendiri gitu ya. iya iya iya. Karena yang megang otoritas orang Israel. Jadi mobil-mobil yang di jalannya memang punya orang Israel kan ada Israel. kodenya. Iya iya. Oh pantesan, mereka kalau memang nggak bisa bantu kita ke sini, ke Palestina, kunjungilah Masjidil Aqsa ya, itu Betul. termasuk bantu luar biasa supaya bahwa masjid ini masih milik orang Islam nih, Ya, begitu dikunjungi ya. itulah betul. Tapi ternyata memang Itu nggak memang mudah juga perjuangan ya, nggak mudah nggak juga mudah ya. untuk ke sana. Iya iya. Terus, berapa kali sholat di Masjidil Aqsa nih? Ya tiap hari. Oh tiap hari ya? Pasti Ya saya sholatnya ke kira situ ya? kesempatan ya itu. Iya. Ya kalau ada waktu mau pergi gitu kan, pergi udah ke Bukit Zaitun, ke tempat Mmm, Nabi Daud, kayak gitu-gitu, iya balik lagi ke situ karena memang perbanyak sholat di situ. iya Tapi ya iya. udah mentoknya sampai Isya aja. Sampai Isya ya? Terus Maghrib, kadang asar, ya nggak usah keluar, mhm. ngapain keluar nanti periksa lagi panjang. Mulai asar, Oh iya sekalian ya, maghrib, habis Isya di 3 situ, waktu di zikir situ segala ya? macam.
Iya Ya iya lihat iya. lingkungan, Tapi kalau di situ terus misalkan seharian di situ boleh ya? ya boleh. Ya kan Selama dibukanya dari subuh subuh sampai subuh isya. sampai isya lah Nah, gitu di ya situ ya? yang penting bawa bekal aja Oh kali. tapi ada oh berarti nggak ada yang jualan ya? Ya nggak ada, Nggak ada, apalagi pecel lele gitu. nggak ada, Nggak ada ya? Iya berarti harus bawa bekal sendiri, nggak ada. bawa Di kurma lah sebelum ya? masjid itu banyak-banyak orang-orang Palestina ngemis, Oh, anak-anak tuh ya, minta-minta. Tapi karena memang kita saudara ya kan, ada kakak-kakak tua. ngemis di situ. Ini from Indonesia, oh, seneng banget. Gitu. Seneng banget dia ya? Ya anak kecil hidupannya apa? Iya iya iya. Ya kumut-kumut. Itu pun juga mungkin ya di Gaza lebih parah lagi kan. Di situ aja Tapi itu tekanan secara mental, secara mhm, ekonomi itu kerasa. Walaupun itu negaranya mau sholat itu pun juga kerasa. Terlalu aja dibatasi. mhm mhm. Masyaallah luar Jadi biasa. bener-bener saya nikmatin banget. Sebenarnya saya punya jadwal 3 sampai 4 hari di situ. Iya, 4 hari atau 5 hari ya sekitar itu. Saya kan bener-bener pengen banget di situ kan. Cuman ada himbauan dari kementerian waktu itu harus segera ninggalin Palestina. heeh. Kan banyak harus keluar kayak pejuang-pejuang di Palestina kan pada keluar melalui Mesir kan. Iya iya. Jadi saya persingkat waktu itu sekitar 4 hari kalau nggak 4 hari di sana? salah. Ya dimanfaat saya dapat sholat Jumat juga di Sholat Jumat situ. di situ? Sholat Jumatnya juga sama Cuma terbatas. terbatas berapa orang gitu ya? Ya ada lebih banyak sholat Jumat cuma ya gitu. Manula-manula. Tapi jamaahnya juga mungkin bukan hanya orang Palestina aja ya gitu ya? Ya. Kebanyakan Saya orang ketemu juga orang-orang Indonesia yang lagi apa umroh Aqsa gitu kan ada. iya iya iya, Bisa. travel itu ya? Nah, saya tanya mereka, apakah semua bisa masuk? Enggak juga. Enggak juga Begitu ya? nggak bisa masuk yang dia lakukan ya dari Yordan ke Mesir. Atau dari situ ngedep aja di situ di Yordan. Saya juga Mmm, punya bayangan ketika saya nggak bisa masuk, ya udah saya paling di sekitar situ. Jordan itu ya? Nah, karena memungkinkan saya bisa masuk, ya udah saya pelajari maksimalin tuh ibadah Mhm segala mhm. terus yang terakhir, kejadian terakhir, saya biasanya orangnya suka iseng ya. Iya. Saya kadang-kadang nggak tahu tempat. Tapi biasanya saya pakai momentum, udah mumpung saya di situ. Kadang-kadang saya ke Australia, mumpung saya di situ mau ngapain aja gitu ya. Iya iya iya. Mau putih gila, anggap Foto gila atau iya. apa kan, orang nggak tahu gitu loh, nggak Iya kenal iya habis itu pulang kan. iya. Tapi sempet Nah foto juga di Masjid nah, Aqsa ya? foto bisa, sempet foto, Oh sempet foto-foto foto? bisa, foto video bisa, nyolong-nyolong bisa. Iya iya. Oh bisa ya? Kan Bisa, HP kan cuman kan nggak kita bisa hati-hati gitu, ngerti nggak? iya, takutnya pas keluar Nah, diperiksa gitu kan? terakhir Mhm. itu hari besoknya saya balik, saya iseng kan, wah saya sempat ngomong sama masjid ini, "Pinjam bendera ini ada nggak?" Aku bilang. Kesempatan langka, biasanya kalau saya pergi kan, "Oh ada Iya iya. bendera di mana?" Gitu kan. Iya Saya iya. pernah bawa benderanya sini ke Itali segala kan saya fotoin tuh, ke Mekah segala, saya aja di di Madinah sempat foto pakai bendera sini kan, Iya. walaupun Oh. sebenarnya kan dilarang. Iya iya. Oh dilarang Tapi sebenarnya? saya bisa kan, gitu loh. Saya pikir kayak gitu, iseng. Nah, saya pakai bendera karena saya yang bawanya itu cuman bendera usaha saya, sama bendera Indonesia. Iya. Ya, saya nyolong-nyolong di hari tertentu pakai bendera saya, itu bisa. Mhm Nah, mhm. nih, suatu saat nih saya mau pulang, ke Indonesia nih, saya lihat, Masjid Aqsa ini bagus nih, agak subuh itu loh, agak warna-warnanya bagus nih. Saya pakai bendera tuh, foto-foto kan, pakai Iya. tripod gitu kan, foto-foto, Bendera nunjukin Indonesia. gaya. Ih, disamperin sama tentara tuh. Bismillah, kenapa nih, gue bilang. Itu ada 3 tentara gitu. Mmm. "Your flag?" "My country flag," saya kan bendera. Iya, baik. Diperiksa aja gitu tunjukin. Ya awalnya sebenarnya pura-pura aja gitu ya. Mhm. Ah, dia mau sini. Saya cuman mentok jelek-jeleknya ya kan kita deportasi atau Heeh, ditahan iya atau iya. apa ya kan. Namanya bayangin kita jelek aja kan. Mmm. Anjing ya Allah, gue bilang gitu kan. Udah tahu masuknya udah dibongkarin aja semua. Main, bendera kita kan, bendera Mhm. Indonesia tunjukin bendera diperingati dibawa ke pos kayak gitu loh. Tapi kan kita bukan di Iya kayak iya. pos polisi oke aja paling bayar atau apa, Iya. denda gitu kan. Tapi ini kan negara orang. Iya iya iya. Terus kita salah gitu kan. Ini Iya. kan bisa macam-macam nih ulang gitu kan. Iya Deportasi iya. atau apa. Akhirnya diperingatin. Wah, itu nggak boleh. Nggak boleh Apalagi ya? pakai bendera Palestina. Masih mungkin lain lagi Saya harusnya nggak ya. tahu urusannya. Untuk berindonesia masih boleh Nah, masih akhirnya saya ngurangi 1 hari perjalanan, udah saya tinggalkan Palestina. iya. Saya sempat ke arah Gaza. Saya nggak masuk Gaza, tapi saya menyaksikan bahwa di Gaza itu bentengnya tinggi. Jadi suatu negara bagian dari Gaza tadi perbatasan dengan Israel, kan ada pemukiman Israel itu di benteng tinggi. Jadi sebenarnya Mmm. orang Palestina untuk Israel itu juga susah. Mungkin penjagaan juga lebih panjang. Iya iya. Yang itu yang terjadi kadang-kadang bentrokan. Iya Orang iya. orang Israel kan ya orang Palestina kan apa Pakai ngebom ketapel apa ya? itu dari situ kan. Nah, Oh. itu yang membuat ya itu saya cuma mengunjungi
sebaliknya, tapi di wilayahnya Israel. Dari situ Mhm. saya segera untuk kembali ke Mesir. Masya Allah. Begitu keluar Mhm. keluar Mesir, itu juga nggak gampang, itu kan ada namanya penjagaan lagi. Saya takutnya diperiksain lagi foto-foto apa Dari gitu kan. Mesir itu juga Nah, ya? dari Israel Oh, sudah dari Israel? keluar keluar Oh, ke pas Mesir. keluar ke Ke dari negara perbatasan Israel itu tujuannya. perbatasan Nah, pemeriksaan begitu. ketat lagi? Nah, akhirnya kan Mas keluar dari Israel itu kayak lapas lega gitu. Oh, ya Allah, ini udah aman nih, udah aman. Akhirnya ketemu, imigrasinya Mesir. Dari situ orangnya udah beda lagi. Mesir itu welcome, orang-orang Islamnya bagus, memang Gitu ya? mayoritas. Mayoritas Cuman muslim ya? memang kenapa Mesir nggak bantu Palestina kan sebelahan tuh. Iya, Dan Mesir itu kan itu juga negara gede, miris sekali ya? pasti bisa itu. Cuman ya memang pemerintahnya berbeda dengan dulu zaman Dulu zaman Islam dengan sekarang. Kita akhirnya udah nikmati kebebasan kita iya di iya. Mesir. Iya, Mesir. Kita perjalanan di Gunung Sinai, tempat Nabi Musa. Nabi Musa ya Nah, mendapatkan wahyu gitu ya ya? memang itu gede banget sepertinya. Dan ternyata Mesir itu di dua benua, antara benua Asia sama benua Afrika. Afrika ya? Jadi negaranya terlalu gede, Ya. turun-turun segala macam. Terus mengenai, umat Islam di seluruh dunia tadi nih, Ya, ketika kunjung ke masjid-masjid, kan pasti melihat nggak sih, ada perbedaan-perbedaan mungkin sunah-sunah dalam sholatnya, ya kalau itu bagaimana? ya. Iya Di ya, Aqsa itu pakai kunut. pakai kunut ya? Ya, Masya Allah. subuhnya pakai kunut. Saya nggak tahu Iya itu. iya. Orang NU ini. Iya. Gak bilang gitu kan. Saya sampai subuh kunut. Iya Sepanjang iya. saya biasa sholat di luar negeri, Iya iya. di Mekah aja kan nggak ada kunut. Nggak ada, iya. Di Madinah Heeh, nggak ada nggak ada kunut. kunut. Di Aqsa Biasa ada ada kunut. kunut. Ya mungkin Satu-satunya kunut di Aqsa itu ada najilah kunut. kali ya? Jangan Iya. aliran NU nih. Luar biasa. Satu-satunya tuh di situ. Tapi kalau negara yang lain? Negara yang lain itu kalau ibadah ya beda-beda tergantung tadi madzhabnya apa aja ya. Iya Mau iya. Syafi'i mau kan itu beda-beda. Iya iya. Saya rasa gambarannya ya sama Sama ya? ya. Apalagi kalau paling kentara ya ketika di Mekah aja sholatnya beda-beda. Iya. Iya kan? Nah, Iya iya iya. beda-beda. Tapi rata-rata ya sama. Sama ya, ya Saya memang, lihat kalau rukunnya sama. Di Iya Korea itu ada namanya masjid Islam gede banget malah. Itu didirikan oleh komunitas Islam gitu kan. Kan sekarang banyak komunitas Islam itu bangun masjid. Sekarang orang-orang Indonesia bangun di Gaza, bangun di iya, Jepang, itu orang Indonesia masjid gede-gede. Itu imamnya ya memang ya sama, bacaan terus sama. sama. Ya Iya mungkin ada caranya aja beda. iya iya. Kan banyakan juga dari kita juga yang jadi imam di luar negeri gitu ya, di Nah, negara-negara itu seperti nah itu. beda. Ya kalau misalnya ke Afghanistan, kayak itu kan Sunni apa kayak gitu beda-beda kan, Iya. Sunni, Wahabi kalau itu beda-beda memang. Saya Tap waktu ke Al-Azhar juga sama. tapi selama perjalanan ke, lebih dari 50 negara itu ketemu orang muslim terus ya? Ada lah pasti Ya, ketemu ya? memang tujuannya bukan tujuannya ya, kita kepengen aja, pengen tahu. Saya ke Mhm. Taiwan, Iya nyari-nyari memang nyari masjid yang dan memang kan rata-rata ya memang walaupun masjid ya iya, lingkungannya itu ya memang lingkungan minoritas ya, minoritas kitanya ya. memang minoritas. Jadi kayak istimewa banget gitu loh, kalau masjid juga nggak terlalu ramai, Mhm. ya. Apalagi kalau sekarang kayak di Jepang, negara-negara itu udah mulai tumbuh Muslim ya? muslimnya banyak, Betul, kalau kita mereka lihat di mall-mall nyiapin masjid, ada ada ya tempat musola, sholat gitu ya? ada musola. Di Eropa juga Oke. sama, Eropa juga masjid-masjid malah bagus. Artinya perjalanan ke sebuah negara kalau kita ketemu sama saudara muslim itu Itu welcome aja lebih jauh kuat lebih ya? kuat, ya. Itu kalau di negara minoritas ya. Justru kalau saya ke Malaysia nggak terlalu kerasa. Iya, karena saya biasa ya di Nah, sini ya. saya aja kalau ketemu ke Singapura Iya, atau ke Malaysia ketemu orang Indonesia itu nggak seakrab kalau orang Indonesia ketemu yang agak jauh. Itu kalau biasanya ke apa, Singapura atau itu kan orangnya cuek-cuek aja. mhm. Saya itu ke Rusia ketemu orang Indonesia, wih senengnya setengah mati. Iya kan, pokoknya ketemu orang kampung nih sama kamu pasti beda Nah, ya? orang Rusia juga sama, masjidnya bagus-bagus tuh. Oh, di Rusia ya? Ya, saya juga ke Rusianya. Di Jerman apalagi tuh ada masjid gede banget. Rusia itu ada masjid gede banget, itu kalau lagi Jumatan itu bisa sampai pelataran sampai nggak tahu itu orang dari mana aja. Itu memang Mmm. Islamnya kuat banget. Wah ini Mas perjalanan ini kalau dibikin buku Mas, Masya Allah. Udah Banyak berapa banyak. jilid nih Mas, ini berapa buku nih? Oh banyak. Setiap negara ada Ah, banyak satu banyak, buku nih. iya. Ya. Tapi perjalanan itu kan memori.
Iya, nggak semuanya kita upload atau apa, ya kan, kita yang rasain. Paling iya, kita simpen atau apa. Tapi dari pelajaran itu kan kita banyak belajar sesuatu tentang mhm mhm. orang, tentang Betul betul. lingkungan, kita tahu. Jadi membuka mata kita bahwa dunia ini nggak sempit. Tentang wawasan Betul, makanan juga ya gitu ya. betul. Mungkin salah Makanan, satu lingkungan, terus tata cara. Kan ya, kita orang biasa kayak di sini, orang biasa ketemu orang asing senyum, itu udah. ya. Tapi ketika kita ke Rusia ketemu orang senyum, ya kita dipukulin orang. Oh gitu? Ya. Jadi tiap Oh, negara itu beda-beda beda-beda. ya? Nah, Jadi di sana orang nggak boleh senyum sama orang yang kalau asing di Rusia, di kalau Rusia? negara beda lagi. Oh, di Kan Rusia tiap, tuh tiap negara punya itu sendiri. oh Kita pelajari gitu. sendiri-sendiri itu. Kan kita kan suka nih cengengesan gitu kan, Iya. senyum gitu kan. Kalau di sana Tapi memang kalau nggak? kalau kalau Di Rusia di misalkan? Rusia itu Heeh. kayak kalau seorang senyum Iya. sama kita itu kayak menghina Oh atau gitu? mencurigakan. Oh, Masya Allah. Jadi bener semua orang ketemu orang ya Nah, wajahnya ini ya, iya betul. Ada kadang-kadang kita cuek aja. cuek aja gitu ya? Nah, kehidupan masing-masing itu juga beda di tempat-tempat umum. Kayak Prancis, Mhm. orang tahu nih romantis, bersih ya. Begitu nyampe sana, wih joroknya setengah mati. Nah itu kan gambaran yang dia tampilkan dengan apa yang kita alami ya beda. Oh Di gitu, orang Prancis Prancis itu itu copet banyak, jangan salah. oh gitu ya? Iya. Akhirnya negara yang udah Eh, besar gitu ke nggak ada copet, nggak ada stasiun, ini ya? Iya ya. orang kencing sembarangan. Di sana di Perancis? Ya, di Prancis. Di lip-lip itu pesing, udah biasa. Itu di negara yang Iya, terkenalnya ini ya? itu. Ya itu kan Masya Allah. gambaran orang. Iya iya iya. Oh, lihat di stasiun orang loncat-loncat kan biasanya nge-tag pakai kartu atau Iya. bayar gitu kan. Ada loncat banyak, nggak bayar. Jadi ingat zaman saya dulu sekolah ya, Iya. kalau Jadi, naik kereta ya nggak itu bayar. membuat saya pertama mental, Iya ya iya. orang namanya orang di negara orang apa yang terjadi kan kita nggak tahu nih, Iya iya. sendirian, Iya apalagi iya. cuman beberapa orang, itu kan memang benar-benar mental belajar sesuatu nih. Betul ya. Begitu pentingnya kita Nah, mempelajari kultur sebuah negara betul. ya, Kita nggak tahu, jadi masyarakatnya. kalau kita nggak lakuin Mhm kan mhm. kita nggak tahu. Kalau Masya Allah. cuman kayak Baik, sahabatku semua, sahabat muslim, sahabat Jamaah Rahmah ya, di mana pun Anda berada, luar biasa sekali dari sekian cerita yang luar biasa ini, ini sekilas ya. ini baru sekilas ya, baru sekilas, masih panjang sekali. Intinya adalah, muslim adalah bersaudara. Jadi kalau kita Bersaudara, ketemu di betul, mana saja sama orang muslim, ada seorang saudara, maka akan lebih akrab. Ketika betul, dalam perjalanan traveling ke mana pun juga, tetap carilah masjid karena di sana ada saudara-saudara kita yang siap menerima kita. betul. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih Mas wabarakatuh. Tri. Thank you, sehat semua. Iya. Amin. Ayo ke masjid, dari masjid kita bangkit.